Di video kali ini kita akan lanjutkan soal nomor 4 ya, latihan 3.1 dari buku paket halaman 88. Untuk pembahasan soal yang lain yang lebih lengkap ya, silakan dicermati di playlist. Ayo berpikir kreatif. Suatu hari saat pelajaran statistika, guru menyajikan data mengenai hubungan antara dua variabel dari tinggi badan anak usia dini umur 2 hingga 7 tahun dalam bentuk tabel berikut ini. Ya, di sini ada kolom umur, kemudian di sebelahnya adalah kolom tinggi rata-rata. Ini kalau kita perhatikan datanya sudah urut ya, umur 2 sampai 7 tahun, tinggi badannya juga meningkat ya dari 91 cm hingga mencapai 126 cm. Nah, salah satu siswa namanya Kefas menyimpulkan bahwa semakin bertambahnya umur, semakin bertambah juga tinggi badan. Namun tidak tepat ya jika disimpulkan bahwa umur menyebabkan tinggi badan, meskipun memang ada yang mendasari hubungan sebab akibat antara keduanya. Nah, pertanyaan yang A. Menurut kalian apa yang menjadi dasar sebab akibat antara umur dan tinggi badan berdasarkan konteks data di atas? Jawaban atas pertanyaan ini adalah proses pertumbuhan anak di usia dini. Itu yang menjadi dasar sebab akibat antara umur dan tinggi badan. Karena kita tahu saat usia dini ya, kalau di sini yang ditampilkan adalah data tinggi badan anak dari usia 2 sampai 7 tahun itu pasti mengalami peningkatan yang pesat ya. Tinggi badannya meningkat, berat badannya juga meningkat, kemudian kecerdasannya juga semakin meningkat. Itu dipengaruhi oleh proses pertumbuhan anak di usia dini. Nah, tinggal ditulis ya. Jadi jawabannya adalah proses pertumbuhan anak di usia dini. Oke. Pertanyaan yang B, apakah kesimpulan Kefas tersebut berlaku untuk sepanjang umur manusia hidup? Jelaskan alasan kalian. Jelas jawabannya di sini adalah tidak. Ya, karena kita tahu bahwa masa pertumbuhan manusia itu akan berakhir setelah manusia tersebut mencapai umur kurang lebih 17 tahun. Nah, itulah kenapa sebelum usia 17 tahun ya, asupan gizi, asupan nutrisi itu harus diperhatikan. Tentu saja ditunjang oleh olahraga. Supaya apa? Supaya pertumbuhannya maksimal. Nah, karena nanti kalau sudah menginjak usia 17 tahun ya, 17 tahun plus, maka pertumbuhan manusia itu akan relatif tetap. Jadi tinggi badannya tetap. Lah yang mungkin bisa bertambah itu adalah berat badannya. Nah, karena kurang olahraga, tetapi asupan kalorinya terus meningkat. Seperti itu ya. Tetapi untuk tinggi badan itu mentok akan berakhir di usia 17 tahun. Nah, seperti itu. Jadi nanti tinggal ditulis di sini ya. Jelaskan alasan kalian. Nah, alasannya karena masa pertumbuhan manusia berakhir atau berhenti di usia kurang lebih 17 tahun ya. Jadi nanti setelah usia 17 tahun tinggi badan rata-rata dari manusia itu akan relatif tetap ya, tidak bertambah. Kemudian pertanyaan yang C, jika kalian diminta untuk mengambil kesimpulan secara umum mengenai hubungan umur dan tinggi badan, apa yang perlu kalian lakukan? Berarti datanya di sini harus ditambah ya. Data harus ditambah dari usia 8 tahun ya sampai dengan usia harapan hidup manusia Indonesia kurang lebih 80 tahun ya. Berarti dari 8 tahun sampai dengan 80 tahun. Nah, tinggi badannya itu berapa saja. Dari situ nanti kita bisa ambil kesimpulan secara umum mengenai hubungan umur dan tinggi badan manusia. Kalau yang diambil di sini hanya umur 2 sampai 7 tahun, maka kesimpulan yang diambil nanti menjadi bias ya, seolah-olah seiring berjalannya umur, seiring bertambahnya umur, maka tinggi badan itu akan semakin meningkat. Padahal seperti yang telah kita bahas tadi,
di usia 17 tahun plus ya, 18 tahun, 19 tahun dan seterusnya sampai 80 tahun, tinggi badan manusia itu akan relatif tetap ya, tidak terjadi peningkatan seperti itu. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 4. Terima kasih.